Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap anak-anak Bunda dalam keadaan sehat, nah ya. Amin. Baiklah anak-anak Bunda, hari ini Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Hari ini kita belajar mata pelajaran tematik, yaitu tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah ya. Nah, anak-anak Bunda, hari ini kita belajar dari kompetensi dasar bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian ada juga tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati teks visual, peserta didik dapat mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang telah diamati dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati teks visual, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang ada dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengidentifikasi, peserta didik dapat menjelaskan manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan menonton audiovisual dari Bunda, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan dengan tepat. Nah ya, kemudian materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama gagasan pokok dan yang kedua energi gerak dari angin dan air. Baiklah anak-anak, Bunda akan menjelaskan materi dalam bentuk PowerPoint ini ya. Diharapkan anak-anak Bunda dapat mendengarkannya dengan teliti. Nah ya. Nah, anak-anak Bunda, kita belajar yaitu tentang gagasan pokok. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pikiran utama dalam mengembangkan paragraf. Kemudian, gagasan pokok itu terletak di awal paragraf, kemudian di akhir paragraf dan campuran ya, atau bisa di awal, bisa juga di akhir paragraf. Kemudian, cara menentukan ide pokok itu ada 4 anak-anak. Ya, yang pertama mengambil kalimat utama, yang kedua mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu, yang ketiga menyimpulkan kalimat utama, dan yang keempat menyimpulkan isi paragraf. Itu adalah cara menentukan ide pokok. Nah ya. Nah, selanjutnya Bunda menjelaskan mengenai angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh suhu panas matahari. Jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Pergerakan udara inilah yang disebut angin ya. Nah, anak-anak Bunda, itu adalah contoh udara yang bergerak ya, atau angin yang bergerak. Selanjutnya ada juga faktor-faktor terjadinya angin. Yang pertama ada letak tempat. Nah, letak tempat ini adalah angin di sekitar khatulistiwa seperti di Indonesia bergerak lebih cepat dibandingkan angin kutub. Kemudian yang kedua ada ketinggian tempat. Angin di ketinggian tempat, semakin tinggi suatu tempat maka semakin cepat angin bertiup. Ini disebabkan pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara. Yang ketiga itu ada waktu. Jadi angin di siang hari bergerak lebih cepat daripada angin malam. Ini karena suhu udara di siang hari lebih panas dibandingkan malam hari. Nah ya, itu adalah faktor-faktor
yang menyebabkan angin. Kemudian ada juga jenis angin, yaitu yang pertama ada angin laut, angin darat, angin lembah, angin gunung, angin fohan atau angin jatuh. Kemudian angin ribut atau angin puyuh itu adalah jenis-jenis dari angin. Nah, anak-anak Bunda, ada juga manfaat angin bagi kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat ya di PowerPoint-nya, yaitu ada 7 manfaat dari angin. Nah, kita baca secara bersama-sama ya, atau kita pelajari secara bersama-sama. Untuk manfaat angin yang pertama, yaitu angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi sejuk. Yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Yang keempat, angin dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan di laut atau angin darat. Kemudian manfaat angin yang kelima yaitu angin dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Manfaat angin yang keenam, angin memiliki energi untuk menggerakkan benda-benda seperti kincir angin, perahu, layang-layang, dan untuk manfaat angin yang ketujuh yaitu angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Jadi manfaat angin bagi kehidupan sehari-hari ada 7 ya. Baiklah anak-anak Bunda, mungkin itu saja materi yang dapat Bunda sampaikan. Jadi jika ada materi yang kurang dipahami, boleh ya nanti ditanyakan kepada Bunda. Dan Bunda juga mempunyai tugas untuk anak-anak Bunda. Jadi nanti dikerjakan untuk tugas-tugasnya, kemudian dipelajari lagi ya materi yang terdapat di buku Yudhistira maupun materi yang terdapat di PowerPoint. Anak-anak Bunda harus mengerjakan tugasnya dengan teliti dan benar supaya mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang bagus. Anak-anak Bunda juga harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Dengan anak-anak Bunda jika keluar rumah itu harus memakai masker, kemudian anak-anak Bunda harus mencuci tangan, menjaga jarak, dan anak-anak Bunda juga harus rajin berolahraga, dan anak-anak Bunda harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Baiklah, itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.